Episode 397 teman-teman. Yap, ini bakal ada dua pembahasan. Tapi yang pertama kita akan bahas dulu Sandra. Baru di pertengahan video sampai akhir kita akan bahas dulu tentang Nadia, oke? Nah sekarang kita masuk dulu. Sekarang kita akan bahas Sandra dan juga Kela. Yap, jujur nggak tahu udah keberapa kali kita benar-benar dibikin emosi, dibikin marah, kecewa. Benar-benar nggak tahu harus berbuat apa karena saking muak sama kelakuan Sandra dan juga Kela. Terlepas dari apa yang terjadi di episode tadi, tapi tetap ya memang di momen ini tuh Mutiara harus bisa benar-benar tegas dalam memperlakukan Kela maupun juga Sandra. Ini tuh udah nggak bisa lagi didiemin. Memang serumit itu, tapi mau nggak mau harus bisa tegas juga. Kalau perlu balas dendam aja gitu loh, sah-sah aja kok. Karena kalau nggak begitu, nanti yang ada Kayla dan juga Sandra malah semakin seenaknya. Kayla dan Sandra nanti ujung-ujungnya malah akan semakin kayak berani, malah semakin menjadi gila. Dan bukan gak mungkin dong teman-teman, kalau Kayla dan juga Sandra tuh akan semakin gila marahnya, akan semakin kurang ajar, akan semakin jahat, akan semakin bener-bener kayak gak waras lah dalam tanda kutip. Karena pada akhirnya tuh ya gitu, seenaknya banget. Nah inilah sesuatu yang pada akhirnya tuh bener-bener bikin kita pun juga sebagai penonton tuh kayak ngerasa wah ini sih udah gak bisa dibiarin lagi. Apalagi Kayla, sama aja sih sebetulnya. Cuma kita semua tahu kan nih sombongnya kayak apa, belagunya kayak apa, sok kecantikan banget, bener-bener kayak marahnya tuh marah-marah yang jahat banget sama Mutiara. Seakan-akan Mutiara tuh udah jahat banget gitu sama Kayla. Jujur sedih ya karena Kayla ini kan cantik, baik, sayang banget dulu sama Mutiara. Jadi sahabat yang baik banget dulu sama Mutiara. Tapi hanya gara-gara Marvel tuh yang masih sering nolongin Mutiara, bikin Kayla itu gelap mata dan jahat sama Mutiara kan. Padahal kalau dipikir-pikir nih, kalau sekarang pun misalnya Mutiara nyerah dan pulang ke desa Rawasari dan gak mau datang ke kota dan gak mau lagi pergi ke Jakarta misalnya, kan itu gak akan menghentikan Marvel, Ivan, dan Kenzo untuk gak nemuin Mutiara. Bahkan bersama dengan Alia, Ivan, Kenzo, dan Marvel pasti bakal sering ketemu sama Mutiara di desa Rawasari. Karena mereka ini tuh udah kayak sahabat bareng. Apalagi Kenzo kan, pacarnya Mutiara jelas-jelas gitu loh. Jadi itu tuh percuma sebetulnya. Ngapain berbuat kayak begitu biar Mutiara pulang ke desa Rawasari. Yang mana itu gak mungkin, mustahil. Gitu loh. Karena Mutiara tuh pasti bakal balik lagi. Dan kalaupun pergi pasti bakal dikejar. Makanya Marvel pun juga di episode besok bakal bilang nih sama Kayla untuk jangan pernah lagi ganggu Mutiara. Karena Marvel tuh udah feeling ini pasti Kayla nih sama Sandra. Karena siapa lagi? Alia aja yang baru masuk dan tahu, baru beberapa kali ketemu sama Sandra aja tuh udah tahu Sandra dalangnya gitu loh. Apalagi Marvel kan. That's why kenapa Marvel Kenzo pun gak mau ngebiarin tuh Kayla dan juga Sandra ini semakin senaknya kabur-kaburan gak jelas, semakin begini semakin begitu karena sadar itu gak benar. Dan itu bener-bener gak benar lah ibaratnya. Betul-betul gak betul gitu loh. Karena gak bisa dibiarin teman-teman. Keenakan nanti. Kita kan capek ya ngeliat Sandra kayak begitu, ngeliat Kayla kayak begitu tuh capek gitu kita. Kasian sama Mutiaranya. Makanya mudah-mudahan selain dari pihak kepolisian dan juga bagaimana kinerja Marvel, Kenzo dan juga Ivan, harapannya adalah pada Mutiaranya. Biar Mutiaranya pun juga bisa benar-benar tegar, bisa benar-benar berani, tegas, apalagi untuk menghukum orang seperti Kayla dan juga Sandra. Jangan lagi kasih maaf atau ikhlas-ikhlas begitu, itu gak akan beresin masalah. Karena kan begini, sekarang kan prinsipnya adalah Mutiara nih ngebiarin Kayla sama Sandra, kan Kayla sama Sandra nggak berubah tuh. Ya udah mending hajar aja, tampar kayak atau apa. Karena tahu pasti berulang kan. Karena dihukum nggak dihukum bakal tetap ganggu. Ya udah mending dihukum aja, gitu loh. Dan tunggu apa lagi? Dan mau sampai kapan kayak begitu, gitu loh. Makanya ini jadi pembahasan banget dan mudah-mudahan aja Mutiara pun juga bisa untuk bisa lebih tegas lagi karena itulah yang kita butuhin. Kita mah gak bisa berharap lebih teman-teman sama Sandra. Karena Sandra tuh akan kayak begitu terus. Sandra tuh memang akan terus jahat sama Kayla. Jadi yang bisa kita harapkan adalah gimana caranya Mutiara ini justru bisa berubah, semakin lebih berani. Dan pada akhirnya apa? Dan pada akhirnya benar-benar bisa menghajar Kayla dan juga Sandra dalam tanda kutip. Penjarain kayak lapor balik kayak atau apa gitu. Kan bisa. Ya kalau Mutiara nggak berubah nih dan tetap kayak begitu ya jangan pernah salahkan Kayla, jangan pernah salahkan Sandra.
kalau mereka berdua akan terus jahat karena nggak pernah dihukum. Kan Marvel aja udah bilang tuh di beberapa hari kemarin kan, kalau misalnya Mutiara ngedemin aja, maka orang yang jahat sama Mutiara akan terus berulang kali jahatnya dan nggak akan pernah berhenti karena tahu Mutiara nggak pernah ngelawan. Jadi nggak bisa tuh pakai alasan capek lagi, harus berani mau nggak mau. Minimal kasih efek jerah dikit aja, ditampar dulu dikit-dikit lah. Nggak usah hukuman dulu penjara deh, kejauhan gitu loh. Supaya bikin Sandra sama Kelani, ternyata Mutiara berani juga ya, kan pasti ketakutan lama-kelamaan juga. Makanya itulah yang pada akhirnya tuh membuat Marvel pun juga pasti akan terus melindungi Mutiara dan Kenzo serta Ivan. Ya kalau untuk melindungi Mutiaranya kan kita bisa berharap banyak sebetulnya sama Marvel, sama Ivan kan, sama Kenzo juga. Cuma kan kita semua tahu, ada aja kan Kenzo telat datang lah, Alea ada di mana, Mutiara sendirian, kan banyak banget celah gitu loh untuk bisa mencelakai Mutiara gitu kan. Nah itulah yang harus betul-betul celah yang dicari juga untuk bisa bener-bener bareng-bareng gitu loh. Jangan dibiarin Mutiara sendirian. Kalau udah Mutiara sendirian tuh susah, kasihan Mutiaranya. Makanya udah, ini balik lagi sama Mutiara. Udah bebas nih dari polisi sama Kenzo, ya udah. Hajar balik tuh Sandranya sama Kelanya. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu sampai kapan gitu loh. Karena pergerakan dari Kenzo Mutiara, utamanya dari Mutiara nih, yang kita perlukan. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedikit lagi kita akan bahas dulu tentang bagaimana Nadia. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, Nadia dengan semua kesombongannya akan selalu seperti itu. Ditambah lagi juga, ya akan menguasai hartanya Marvel. Yang mana ini sebetulnya tuh bakal membuat Marvel pun juga mulai curiga sama mamanya ini. Makanya, gak heran kalau dalam waktu dekat, Marvel pasti bakal mengusir Nadia. Tunggu aja. Karena akhirnya muak juga. Nadia bikin masalah, Nadia bikin ulah, ketahuan begini, ketahuan begitu. Yang awalnya tuh Marvel respect banget sama Nadia, betul-betul menyayangi ibunya sedemikian rupa, seperti selayaknya seorang anak sayang sama ibunya. Tapi lambat laun kan pada akhirnya pun juga nggak bisa. Karena kenapa ya? Karena itu tadi. Karena benar-benar emosi, benar-benar marah, benar-benar kayak, ya pokoknya itu benar-benar orang yang dikecewakan lah gitu loh. Karena kan Marvel aja berani ngusir Cynthia, apalagi mengusir Nadia. Meskipun konteksnya di sini Nadia ini adalah ibu kandungnya. Tapi Marvel ke depannya bakal menemuin fakta-fakta. Ternyata Marvel nih gak diambil, tapi dalam tanda kutip dijual dulu. Dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi. Ya kebodohan Nadia sih kalau mungkin ya menurut Mimin. Kenapa? Karena Nadia tuh terlalu kampungan banget, terlalu norak banget gitu loh. Yang seharusnya tuh biasa aja, tinggal jadi ibu yang baik kan sebetulnya Nadia. Gak perlu gimana-gimana, tapi susah. Karena rasa balas dendam yang begitu tinggi dan pengen sombong, akhirnya udah ngambur-hamburin uang. Kan lama-kelamaan Marvel pun juga kesal teman-teman. Ya makanya itu kayak ledakan waktu aja. Kita tinggal tunggu aja nih. Akan di episode berapa, Nadia bakal bener-bener jadi orang susah dan miskin lagi. Kita tunggu aja. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.